Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Om wilahing jati nuhun ya jata-jati luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Kita semua itu berharap tentunya untuk selamat ya. Sehat, selamat, tentunya sejahtera dalam kehidupannya, di mana kesejahteraan itu ditentukan oleh kesehatan ya. Dan kesehatan tentunya yang melaju kepada keselamatan. Artinya bagaimana kita setelah sehat kita bisa selamat. Sebagiannya ada yang mengatakan jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Nah, kalau saya cenderung jagalah hidupmu sebelum matimu. Artinya menjaga hidup bukan berarti kita itu tidak ingin mati atau menghindari kematian, namun mempersiapkan diri agar kita itu selamat, dan ketika kita pulang atau kita kepus praloyo atau mati itu dalam posisi yang sudah betul-betul tertakdirkan saatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lah tentunya bertebaranlah engkau di muka bumi ini, di muka bumi Tuhan atau di muka bumi Allah. Nah, tentu kita melakukan sebuah perjalanan ya ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Nah, ini tentunya kita itu patut berhati-hati secara umum. Namun, di satu sisi ada istilah manakala kita berhati-hati, yang lain mungkin kurang berhati-hati atau bahkan tidak berhati-hati. Nah, sehingga timbullah sebuah kecelakaan. Kecelakaan ya tentunya tidak semua kecelakaan membawa maut, namun setidaknya celaka saja ini sudah membuat rasa sakit kepada kita, dan setidaknya keluarga kita akan menerima kabar yang demikian itu akan terhentak, kaget, dan lalu ikut memikirkan juga. Artinya akan merepotkan kita dan merepotkan saudara-saudara kita, merepotkan teman-teman kita, dan mungkin intinya ya kita itu akan menjadi beban bagi sesama. Bukan berarti kita itu tidak mungkin, setiap manusia yang saya maksud tidak akan menjadi beban orang lain. Makanya ada seseorang yang pernah mengatakan aku ke moh jaluk moh aweh gitu. Lah artinya prinsip ini sesungguhnya prinsip yang menentang kepada keagungan Tuhan. Artinya kepada sunatullah atau kodrate Allah yang telah kita lakoni selama ini. Kita itu mesti bahu-membahu, kita mesti saling tolong. Lah, di satu sisi ada prinsip karena mungkin rasa sakit hati, atau mungkin rasa yang lain, rasa dengki, bisa saja dari diri kita itu sendiri, sifat itu. Lah, sehingga punya prinsip, aku moh jaluk, dan aku moh aweh, umpamanya begitu. Lah, ketika pada saatnya, kan tidak mungkin kita tidak akan menjadi beban orang lain. Itu keyakinan saya loh ya. Yang lain boleh nggak yakin. Artinya ketika kita umpamanya moh jaluk moh awe, kok pada saatnya kita itu menderita atau dan lalu kita sakit, apakah kita tidak perlu dijenguk oleh orang lain? Apakah kita tidak perlu pertolongan orang lain? Lah artinya kalau prinsip yang aku moh jaluk moh aweh itu adalah prinsip yang kurang ngepasi atau bahkan menentang dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam kali ini saya akan menyampaikan
bahwa intinya untuk menggapai selamat ketika kita dalam perjalanan itu tentunya kalau dalam paham kejawen itu di satu sisi ada sukma suci yang ada pada diri kita yang selalu mohon maaf menuntun kepada keutamaan hidup. Sifat sukma itu saya sering mengatakan adalah moh ngelarani, moh dilarani. Lebih baik dilarani daripada ngelarani. Artinya lebih baik kita disakiti daripada menyakiti. Dan yang paling baik lagi, kita sudah disakiti, masih pula kita bisa memberikan bebungah. Bebungah itu kalau hadiah itu kan kelihatannya kita sombong. Lah, kalau bahasa halusnya leluhur kita atau sesepuh kita itu kita memberikan bebungah. Bebungah itu ya rasa bahagia kepada orang lain. Umpamanya dalam sebuah kisah Kanjeng Nabi Muhammad sudah dilempari kotoran, kok yang melempari kotoran itu sedang sakit. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad itu menjenguk dan memberikan roti. Lah, semestinya itu kan adalah sifat yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Saya nggak mengatakan orang awam, orang pada umumnya. Lalu beliau memiliki sehingga itu adalah sifat yang paling baik, maka pantaslah kalau beliau itu diangkat sebagai utusan Tuhan. Umpamanya demikianlah. Saya akan menceritakan kalau dalam kejawen itu semestinya di satu sisi kita mengenali diri kita, sukma sejati kita, sukma suci kita, dan sukma diluwih kita untuk menjaga dalam perjalanan. Artinya kita ingat berdoa, karena sebaik-baik manusia itu kan yang sering ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut saya, kepada kegaiban yang ada pada diri kita. Maka sebelum berjalan ke timur, ke barat, ke selatan, atau kemanapun, kita mesti mengingat, duh sukma sejati saya, tuntunlah saya demi keselamatan. Dan lalu dalam kejawen itu ada paham kisambang dalan lan nyisambang dalam. Nah, semestinya kita itu kalau saya umpamanya saya berangkat mau ke Banyuwangi atau saya mau ke Jakarta, ya setidaknya kita mengingat kepada diri kita, saya itu mengingat kepada diri saya, duh sukma suci, duh sukma sejati, duh sukma diluwih yang ada pada diri saya, dan dat-dat kegaiban kakang kawah adi hari-hari, dan lalu unsur sedulur papat ini semestinya menjaga diri saya, dan kisambang dalan, nyisambang dalan, jangan sampai engkau mengganggu, dan semestinya engkau malah membantu perjalanan. Nah, membantu dalam arti membantu itu memahami atas kepentingan perjalanan saya ke Jakarta atau ke Banyuwangi dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, baik kepada yang nyata, ya artinya yang nyata itu kepada sesama, ya, kepada sesama hidup, kepada sesama manusia, ya terutama kepada sesama manusia, lalu kepada sesama hidup dalam artian kepada binatang, kepada tumbuhan, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Saya itu akan melakukan perjalanan dalam tujuan ini, semoga kisambang dalan, nyisambang dalan itu tidak mengganggu saya. Lah, saya menguraikan seperti ini karena banyaknya umpamanya sebentar-sebentar mendengar ada bus wisata terguling sekian korban mautnya. Umpamanya kayak kemarin di Magelang itu, padahal tujuannya itu mau pengajian atau mau tasiyah, ya saya tidak memahami persis. Nyatanya juga seorang hafiz, hafizah apa? Hafizah itu perempuan, kalau hafiz itu laki-laki. Lah, ini seorang hafiz saja bisa sampai menjadi korban di jalan. Nah, ini menurut pemahaman Jawa adalah pemahaman mati kabangan atau mati yang tidak sampai ke kasampurnan, sehingga semoga nanti pada saatnya entah handetolan, entah itu saudara yang memahami persis atas bagaimana cara menyempurnakannya, nanti bisa semua sampai ke kasampurnan. Artinya semua yang selama ini menjadi temennya kisambang dalan, nyisambang dalan, yang podo ngawe-awe ya melambai-lambaikan tangannya, memanggil-manggil. Pada saatnya nanti ada saudara atau handetolan yang bisa
menjunjung derajatnya atau turut menyempurnakan dalam sukma-sukma atau arwah-arwah yang demikian. Intinya demi keselamatan kita, semestinya di perjalanan kita adalah mengingat kepada diri kita sukma suci, sukma sejati, dan sukma diluwih yang ada pada diri kita, lalu kakang kawah adi hari-hari yang bersifat gaib, dan sedulur papat ya, tentunya membayu atau membayu-bayu itu ya mendampingi dalam niat perjalanan saya ke Jakarta atau ke Banyuwangi umpamanya, atau ke luar negeri. Lalu semoga Ki Sambang Dalan dan Nyi Sambang Dalan itu tidak mengganggu keporo bantunan, artinya pahami perjalanan saya, memahami dan tidak membuat sebuah godaan atau membuat celaka dalam perjalanan kita. Secara demikian, terima kasih.